Salam bagimu. Semoga damai sejahtera melimpah atasmu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Hiduplah dengan penuh kasih. Jauhkan diri dari rasa sombong dan angkuh. Apalagi sombong iman yang memegahkan diri namun tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang apa yang diyakini. Hendaklah kita tidak mengikuti mereka yang hidupnya saling mencela karena mengklaim kebenaran menurut persepsi pribadi. Sebab bagi umat Tuhan hal-hal seperti itu sudah tertulis dengan jelas dalam kitab suci. Hingga saat ini, masih banyak umat Tuhan yang beradu argumen dengan sesamanya tentang banyak hal, mulai dari sejarah kenabian maupun bentuk bumi bahkan hingga keselamatan. Perdebatan tentang bentuk bumi yang bulat dan datar masih menjadi bahan untuk saling menghina satu sama lain bahkan dengan asumsi-asumsi yang tidak tertulis dalam kitab pun dijadikan rujukan. Jauh sebelum hal seperti itu jadi perdebatan, seorang nabi dari kerajaan Yehuda yaitu Yesaya telah mengungkapkan dengan jelas dengan sebuah kalimat yang biasa, di mana bentuk bumi itu adalah bulat. Namun Yesaya dalam konteks tersebut bukan baru hendak memperkenalkan bahwa bumi itu bulat tetapi mengungkapkan dalam sebuah kalimat yang biasa yang sudah digunakan sehari-hari. Kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama menuliskan 66 pasal. Nabi Yesaya hidup sekitar abad ke-8 sebelum Masehi pada zaman Raja Uzia, Yotam dan Hizkia dari kerajaan Yehuda. Dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 21-22 tertulis, "Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Dia yang bertata di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman." Jadi sudah jelas bahwa Yesaya yang hidupnya di zaman abad 8 sebelum Masehi sudah mengungkapkan secara biasa bahwa bumi itu bulat. Apa gunanya umat Tuhan ikut mempermasalahkan pendapat orang lain jika mereka berpendapat berbeda dengan bentuk bumi? Hargailah mereka dengan cukup berdiam, biarkan mereka larut dalam imajinasinya. Mungkin saja mereka melakukan hal itu karena minimnya referensi ataukah karena itu adalah ajaran yang mereka dapatkan, namun itu bukan hal yang penting bagimu. Bagi orang percaya pada Tuhan, cukup dengan membaca firman Tuhanlah maka akan mengetahui kebenaran dan pertumbuhan imanmu. Tuhan yang kamu sembah tidak mengharapkan kepandaian untuk berdebat darimu, juga tidak mengharapkan kehebatan atas dirimu. Keteguhan iman dan ketaatan atas perintahlah yang Tuhan harapkan darimu. Tidak ada janji keselamatan dari Tuhan jika engkau pandai berdebat. Janji keselamatan bagimu hanya jika kamu mengerti dengan baik tentang firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Itu pun jika kamu termasuk yang terpilih dalam rancangan Tuhan sendiri. Tidak ada perintah Tuhan memberitakan firman kepada semua manusia, namun diperintahkan untuk memberitakan dan menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Maksud dari bangsa adalah bukan semua manusia harus menerima Tuhan, karena Tuhan lebih mengetahui bahwa di setiap bangsa ada saja yang merupakan pengikut iblis, untuk itu disiapkan hukuman baginya pada hari penghakiman. Dan itulah maksud Tuhan sejak penciptaan telah dipisahkannya terang dari kegelapan. Bukan mencampurkan antara siang dan malam. Sia-sialah kamu berdebat dan ingin memberikan pengertian kepada mereka yang memang tidak dipilih Tuhan sesuai rancangannya. Karena tanpa berdebat saat roh Tuhan berkuasa atas mereka maka akal budinya akan segera terbuka. Berselisih dengan orang lain dengan hal yang sia-sia hanya akan melemahkan imanmu. Seperti halnya obat yang sudah teruji hanya akan diberikan kepadamu saat engkau mencari dan memintanya. Itu pun jika direstui oleh para medis yang berkompeten. Berbeda dengan obat yang dijual dengan teriakan di pinggir-pinggir jalan dengan harga murah, tetapi khasiatnya juga tidak diketahui oleh sang penjualnya. Jauh lebih dari sekedar bentuk bumi itu, Nabi Yesaya bahkan menubuatkan juru selamat yang merupakan nubuat yang sangat agung bagi pengikut Tuhan. Tak tanggung-tanggung Nabi Yesaya menuliskannya dengan sangat detail dengan menyebutkan nama. Hal itu dituliskan dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 yang berbunyi, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Hal itu diungkapkan Yesaya ketika berbicara dengan Raja Ahaz yang berkuasa saat itu. Masihkah kamu mau larut dalam perselisihan, saling menghujat atau saling menghina? Hingga saat ini gulungan kitab Nabi Yesaya dari abad kedua sebelum Masehi masih tersimpan. Biarkanlah mereka mengungkapkan pendapat sendiri, berfokuslah untuk belajar dan pertumbuhan imanmu.
Saat tetanggamu yang tidak mengenal Tuhanmu mendatangi engkau dan bercerita tentang segala hal dan isi mengenai iman dan keyakinanmu dan kamu percaya, saat itulah kamu mengikuti kesia-siaan mereka, apalagi jika kamu pun ikut-ikutan memberitakan firman kebenaran Tuhanmu dengan membahas kitab-kitab mereka. Kewajibanmu hanya menjelaskan firman Tuhan dengan benar saat engkau ditanya. Karena orang di sekitarmu akan membaca dengan sendirinya pengetahuanmu tentang firman dari apa yang kamu lakukan. Sebab Tuhan sendirilah yang berkata, Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jika merasa terberkati dengan hal ini, dukung Saruan Biak dengan subscribe, like dan share, semoga makin banyak kabar tentang kebenaran tersampaikan pada umat pilihannya. Salam.